Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini, channel Kimipedia akan membahas tentang larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini ada di kelas 11. Apa sih yang disebut dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam, basa, maupun pengenceran. Nah, larutan penyangga ini adalah sebuah larutan yang istilahnya tidak akan mengubah pH dalam rentang yang banyak seperti itu ya. Nah, dia akan mempertahankan nih meskipun ada penambahan asam, ada penambahan basa. Nah, artinya mempertahankan apa? Akan terjadi pergeseran suatu pH, tapi hanya sedikit sehingga dibilang mempertahankan. Jadi kalau mula-mulanya pH-nya 5 ditambahkan basa, mungkin akan bergeser ke 5,1, nggak sampai 6 seperti itu. Tapi kalau misalkan diencerkan, nah di sini penambahan dengan adanya penambahan air itu sama sekali tidak akan merubah pH yang ada. Itulah larutan penyangga. Nah, fungsi larutan penyangga apa sih? Dalam keadaan normal, pH darah manusia yaitu 7,4. Nah, pH darah tidak boleh turun di bawah 7 ataupun naik di atas 7,8 karena akan berakibat fatal bagi tubuh. pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga, yaitu karbonat bikarbonat, dengan menjaga perbandingan konsentrasinya yaitu 1:20. Nah, jadi banyak sekali ya fungsi larutan penyangga ini di dalam tubuh. Salah satu contohnya adalah mempertahankan pH darah. Nah, contoh soalnya nih, data percobaan pH beberapa larutan. Ada larutan 1-5. Nah, larutan yang bersifat penyangga adalah tadi ya, penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH. Nah, berarti kita pilih aja yang pergeseran pH-nya sangat sedikit. Nah, larutan 1, pH awalnya 5,6. Dengan adanya penambahan basa, berubah menjadi 6, menjadi asam, perubahannya menjadi 5. Nah, ini sangat besar ya, sangat jauh perubahannya. Nah, sehingga bukan larutan penyangga. Sedangkan larutan 2, pH awalnya 5,4, ketika ditambahkan basa 5,42, penambahan asam 5,38. Nah, jika dihitung pergeserannya hanya berubah 0,2 saja. Nah, artinya ini perubahannya sedikit, sehingga bisa disebut sebagai larutan penyangga. Begitupun dengan larutan ketiga, pH awalnya 5,2, ketika ditambahkan basa menjadi 5,25, ketika ditambahkan asam menjadi 5,18. Nah, perubahannya juga sangat sedikit ya, sehingga bisa dikatakan larutan 3 adalah larutan penyangga. Sedangkan larutan 4 dan larutan 5 itu bukan larutan penyangga karena perubahannya sangat jauh. Sehingga jawabannya adalah larutan 2 dan larutan 3. Nah, kemudian larutan penyangga itu dibagi menjadi 2. Ada penyangga asam, ada penyangga basa. Di mana penyangga asam itu adalah suatu larutan buffer. Buffer itu sama halnya dengan penyangga yang dapat mempertahankan pH pada suasana asam. Karena asam berarti pH-nya pasti kurang dari 7. Nah, larutan buffer atau penyangga asam ini terdiri dari komponen asam lemah dan basa konjugasinya atau garam basa. Nah, larutan seperti ini dapat diperoleh dengan cara yang pertama, mencampurkan asam lemahnya dengan garam basa konjugasinya atau garam atau basa konjugasi atau garam ya. Nah, yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Contohnya adalah campuran antara asam asetat dan natrium asetat. Kemudian yang kedua, mencampurkan suatu asam lemah dengan jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan suatu garam basa konjugasi dan asam lemah. Nah, contohnya adalah dengan mencampurkan
100 ml asam asetat 0,1 molar dengan 50 ml natrium hidroksida 0,1 molar. Nah, kesimpulannya adalah penyangga asam ini terdiri dari suatu asam lemah dan basa konjugasinya atau garam basanya. Nah, dari campuran asam asetat dan natrium asetat, ketika mereka dicampurkan nanti akan dihasilkan nih natrium asetatnya, yaitu garam basanya. Kemudian karena pH-nya dalam keadaan asam, maka untuk menentukan pH-nya kita menggunakan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A dibagi G dikali valensi, di mana Ka-nya adalah konstanta ionisasi asam lemahnya, A-nya adalah mol asamnya, G-nya adalah mol garamnya, dan valensi adalah jumlah ion lemahnya. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika CH3COONa, asam asetatnya cuma satu nih, maka valensinya 1. Tapi kalau misalkan di suatu garamnya terdapat NH4 2SO4, nah NH4-nya kan ada 2 nih. Nah, berarti nanti valensinya adalah 2. Tapi NH4 2SO4 adalah nanti contoh penyangga basa. Nah, kemudian baru nih kita masuk ke penyangga basa, di mana penyangga basa ini adalah suatu penyangga yang dapat mempertahankan pH pada suasana basa. Karena suasana basa berarti pH-nya pasti lebih dari 7. Nah, larutan buffer basa ini terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya atau garam asam. Nah, sama dengan penyangga asam tadi, yang pertama kita bisa membuat penyangga basa ini dengan mencampurkan langsung basa lemahnya dengan garam asamnya atau asam konjugasinya. Kemudian atau contohnya adalah NH3 itu amoninya dengan NH4Cl, amonium klorida. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah yang berlebih atau banyak dibandingkan dengan asam kuatnya, sehingga ketika bereaksi akan menghasilkan garam asam konjugasinya dari basa lemah tersebut. Nah, contohnya adalah 100 ml amonia 0,1 molar dengan 50 ml asam klorida 0,1 molar. Karena pH-nya dalam keadaan basa, pastinya untuk menghitungnya kita memerlukan konsentrasi OH-, di mana rumusnya adalah Kb kali B per G kali valensi, di mana Kb-nya adalah konstanta ionisasi basa lemah, sedangkan B-nya adalah mol basa, G-nya mol garam, dan valensinya adalah jumlah valensi dari si asam lemahnya, dari basa lemahnya. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dari senyawa berikut ini yang membentuk buffer jika dicampur dengan NaHCO3 adalah A-NaOH, BHCl, CH2CO3, DH2O, EKOH. Nah, jawaban yang paling tepat adalah NaHCO3 adalah natrium karbonat. Nah, natrium karbonat adalah garam basa, di mana pasangannya pasti adalah suatu asam lemah. Asam lemah dari siapa? Pastinya dari karbonatnya, yaitu asam karbonat, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.